اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan wa anzalal qur'an bi absahil lisan 'alan nabiyil mab'usi 'alal insi wal jan Muhammadin Mustafa min Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam al ulama'u masabihul ardi wa rasatul wa khulafaul anbiya wa warasani warasatul anbiya. Wa qala aidan al ulama'u amna'ullahu ala khalqihi. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulil karim. Ya hadratul mukarramin, para alim ulama, para masyayikh, para asatid, rahimakumullah. Tidak ada kata yang pantas untuk memulai pertemuan kali ini dengan kita mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul bermuhajahah dalam majelis ini. Semoga Allah memberikan keberkahannya dalam acara ini agar kita bisa mendapatkan manfaatnya bersama-sama. Hadirin mukarramin rahimakumullah. Insyaallah pada kali ini kita akan melaksanakan acara Ijtima Ramadan Ulama Aswaja Sidoarjo dengan tema tolak kenaikan harga kebutuhan pokok, Islamfobia, penghapusan madrasah, dan tolak anak PKI menjadi TNI, yang dilaksanakan pada hari Ahad 17 April tahun 2022 bertepatan dengan 16 Ramadan tahun 1443 Hijriah. Perkenankan kami untuk membacakan susunan acara pada kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga sambutan sahibul hajjah, yang keempat penyampaian kalaminal ulama, yang kelima pembacaan pernyataan ulama, keenam pembacaan doa, ketujuh penutup. Marilah kita buka acara ini dengan pembacaan Ummul Kitab. Al-Hajiniyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Atau selanjutnya adalah pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Ali Gufron. Waktu dan tempat Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم والعفو منكم آخر الكلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul adzim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, bagi yang membaca maupun yang mendengarkannya, nambah keimanan kita, dan semoga Al-Quran bisa menjadi pedoman dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah sambutan Sahibul Hajjah oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Rizky Nafis. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kulli kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du.
Yang kami muliakan dan kami hormati para alim ulama, para hadirin semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam insyaallah acara yang barokah, yaitu Ijtima' Ramadan. Para hadirin rahimakumullah, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa berdakwah hingga ke seluruh penjuru dunia. Hadirin muhtaramin, para masyayikh, para ulama, sebagaimana kita rasakan saat ini, berbagai macam hal yang telah menghimpit umat. Kita ambil salah satu contoh, kenaikan harga minyak goreng, diikuti juga kenaikan minyak bahan bakar. Belum lagi adanya Islamofobia. Saat ini umat Islam ditakuti dengan ajaran Islam. Ajaran khilafah adalah ajaran syariat Islam. Semestinya umat ini mendukung ajaran tersebut. Namun justru saat ini malah dijadikan ketakutan atau monsterisasi. Hadirin rahimakumullah, kenaikan minyak goreng, bahan bakar juga demikian. Pada saat harga tersebut naik, maka imbasnya adalah kenaikan barang-barang yang lain. Dan tentu saja membuat umat ini semakin sempit, terhimpit dengan masalah ekonomi. Belum lagi ada yang terbaru, adanya penghapusan kata madrasah di dalam sistem pendidikan kita. Padahal sebelumnya madrasah itu disebutkan. Padahal kita ketahui bersama bahwa madrasah ini adalah pendidikan awal bagaimana para ulama terdahulu membina umat melalui madrasah. Maka ini sebaiknya, seharusnya harus dilestarikan, ditinggikan kedudukannya, namun malah dihapuskan. Sementara satu sisi justru yang membuat kita prihatin adalah memperbolehkan anak dari ex anggota PKI menjadi TNI. Tentu kita tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Karena itu dengan adanya Ijtima' Ramadan kali ini, para ulama hadir untuk bisa memberikan penjelasan kepada umat dan tentu saja memberikan suatu solusi apa yang sebaiknya kita lakukan agar kita menjadi kuat, agar Islam menjadi semakin tinggi, agar kita juga menjadi mulia dengan syariat Islam. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Apabila dalam acara ini ada kekurangan di sana sini, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tak lupa kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para alim ulama yang sudah bersedia hadir dalam kesempatan kali ini dan juga memberikan bantuan dukungan kepada kami sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallah khairan kasihan kepada Al-Ustaz Muhammad Rizky Nafis yang telah memberikan sambutannya. Sampailah kita kepada acara inti, yaitu penyampaian kalam minal ulama yang insyaallah akan dipandu oleh Al-Ustaz Asrul Sani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para kiai, para ustadz, tokoh masyarakat, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa hingga kita hadir di dalam forum ijtima' Ramadan Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Sidoarjo kali ini dalam kondisi sehat walafiat dan tentu dengan dorongan keimanan. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kehadirat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa ikhlas berjuang di jalan Allah ila yaumil qiyamah. Ayuhal ulama al-fadil rahimakumullah, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Kiai Muhammad Rizky Nafis tadi, berbagai problematika, berbagai cobaan telah mendera umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah kenaikan berbagai kebutuhan pokok yang meroket. Ini tidak hanya katanya ekonomi yang meroket, tetapi harga kebutuhan pokok yang meroket. Kemudian tadi disebutkan juga berbagai ujaran kebencian terhadap Islam, Islamofobia, baik terhadap kaum muslimin, para ulama, aktivis Islam, maupun terhadap ajaran Islam dan simbol-simbolnya. Kemudian tadi juga disebutkan bahwa penghapusan madrasah. Kemudian bagaimana rencana diterimanya anak PKI menjadi anggota TNI dan berbagai persoalan lain tentu menjadi tanggung jawab para ulama. Karena para ulama adalah pewaris para nabi, yang diwariskan adalah ilmu dan perjuangan. Maka pada hari ini para alim telah hadir, di antaranya Kiai Ibnu Anwar MSI. Beliau adalah pembina Majelis Taklim Nibrosul Kolbi Sidoarjo. Kemudian yang kedua telah hadir juga Kiai Haji Muhajir Adib MZ, pembina Pondok Tahfidz Ulinuha Sidoarjo. Kemudian yang ketiga telah hadir juga bersama kita Kiai Ahyani Ibnu Umar MPD. Beliau pengasuh Pondok Pesantren Baitul Mubarak Sidoarjo. Kemudian juga telah hadir bersama kita Kiai Haji Abdul Hamid, pengasuh Pondok Tahfidz Mutiara Umat Sidoarjo, juga telah hadir bersama kita. Kiai Haji Abdul Aziz MPD, pengasuh Majelis Taklim Darul Ilmi As-Saqafi, juga telah hadir Kiai Khazin Mubarak, pengasuh Majelis Taklim Nurul Iman, beserta para ulama yang telah hadir di dalam majelis ini yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat atas beliau semua. Baiklah, kalaminal ulama yang pertama akan disampaikan Kiai Haji Ibnu Anwar MSI. Beliau tadi kita sampaikan pembina Majelis Taklim Nibrosul Kolbi Sidoarjo. Kepada beliau, bal yatafaddal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati para masyayikh,
para alim ulama dan para kiai serta tokoh masyarakat. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada sore yang mulia ini, yang barokah ini, kita semua bisa hadir dalam majelis yang mubarakah ini. Mudah-mudahan amalan kita pada sore ini diterima oleh Allah SWT. Dua kalinya semoga salawat dan salam tetap terlimpah pada beliau Rasulullah Muhammad SAW. Atas bimbingannya kita bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk selalu mengikuti jalan yang benar. Hadirin yang saya hormati, pada bulan Ramadan ini mestinya kita sambut dengan sangat senang. Karena apa? Karena di bulan ini Allah memberikan banyak fadilah kelebihan pada kita semua dengan datangnya Ramadan untuk bisa meraih ketakwaan yang itu menjadi cita kita semua. Namun di awal bulan ini yang juga awal Ramadan, Allah memberikan pemerintah memberikan kado ya pada kita seluruh umat Islam di Nusantara dengan kenaikan harga BBM, terutama Pertamax, yang asalnya 9.000 menjadi 12.500 atau sekitar 3.500 kenaikannya, yang itu lebih dari 30%. Dan segera disusul kenaikan bahan bakar yang lain ya, Pertalite, solar, listrik, LPG. Ini hasil rapat antara Menteri SDM Arifin Tasrif dengan Komisi 7 DPR RI pada 13 April. Kalau Pertamax mungkin dampaknya kita nggak terlalu terasa karena konsumsi Pertamax biasanya agak menengah ke atas ya. Tapi kalau Pertalite, solar, nah ini akan berdampak sangat signifikan. Akan memicu berbagai kebutuhan pokok akan naik ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Semua ini karena negeri kita diterapkan ideologi sekuler ya. Kenapa? Dalam konsep ideologi sekuler, kepemilikan harta itu hanya dua. Yang pertama, dalam ideologi sekuler kapitalis ini, satu, harta milik negara. Yang kedua, harta milik individu. Sehingga dalam sistem kapitalis ini, seorang individu boleh memiliki apa saja, apakah itu minyak ya, atau perkebunan, atau hutan dan lain-lainnya. Sehingga penerapan ideologi kapitalis ini akan memperjauh jenjang antara pemilik modal, kapital, orang kaya dengan orang-orang miskin. Mereka akan semakin kaya, sementara yang kebanyakan masyarakat ini akan mengalami banyak kesulitan ya. Nah, bagaimana dengan Islam? Dalam konsep Islam, kepemilikan harta itu ada tiga. Satu milik negara, dua milik individu, yang ketiga milik umat atau rakyat, atau dikenal dengan kepemilikan umum. Ini yang tidak ada dalam sistem kapitalis. Sehingga pasti kalau diterapkan sistem kapitalis, umat nggak punya apa-apa, rakyat nggak punya apa-apa, kan nggak punya aset di situ. Sementara dalam Islam, ketika diterapkan Islam, maka umat punya aset. Ada banyak harta kekayaan yang itu menjadi milik umat. Rasulullah SAW bersabda, al-muslimuna syuraka'u fi salasin, fil ma'i wal kala'i wan nar. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Sementara dalam riwayat Ibnu Majah hampir sama, al-muslimuna syuraka'u fi salasin, al-ma'u wal kala'u wan naru. Jadi kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api. Mungkin kalau dalam istilah kenegaraan saat ini, dan itu sudah diresmikan yang baru ini, SDA, sumber daya air ya.
Kemudian kalau ini nggak populer, belum ada kayaknya ya, sumber daya flora. Dan yang ketiga adalah SDM, energi, dan sumber daya mineral. Nah, ini dalam konsep Islam, dalam sistem Islam tidak boleh dikuasai oleh individu, baik swasta, asing maupun asing. Tidak boleh dikuasai. Nah, fakta yang ada di saat ini yang terjadi di negeri-negeri kaum muslimin, hampir semua sumber daya alam ini dikuasai oleh swasta, ya. Sehingga umat tidak memiliki kesempatan, ya, untuk menikmati yang itu menjadi haknya. Mestinya di dalam Islam semua itu termasuk BBM itu adalah milik umat. Nah, karena BBM itu milik umat, ya, energi itu milik umat, maka negara karena untuk mengeksplorasi ini butuh biaya, maka negara yang akan mengeksplorasinya. Nah, nanti bisa kompensasi atau biaya untuk eksplorasinya ini bisa dibebankan ke umat dengan harga yang murah, ya, bukan hitungan bisnis, nggak seperti sekarang begitu ada harga minyak dunia naik kemudian dinaikkan. Kalau dalam Islam negara yang akan mengeksplorasi, kemudian rakyat dibebani, umat dibebani dengan biaya eksplorasinya. Kalau di Indonesia itu berapa sih sebenarnya biaya eksplorasi per sumur? Satu penggalian sumur itu 100 miliar sampai 150 miliar per satu sumur. Ini mungkin besar ya kalau untuk kita sebagai individu. Tapi kalau sebagai negara, kita bandingkan berapa biaya untuk pemilu dan pilkada 2024 yang akan datang. Itu biayanya 110 triliun untuk pilkada dan pilihan presiden, ya. Jadi pemilu dan pilkada. Nah, seandainya itu dipakai untuk melakukan pengeboran, jadi kalau 100 miliar satu titik sumur, ya, kalau 1 triliun berarti dapat berapa? 10 titik. Itu 1 triliun. 100 triliun berarti berapa? 1000 titik. 110 berarti 1100 titik sumur eksplorasi minyak. Ya, seandainya biaya itu dipakai untuk eksplorasi sumur untuk mendapatkan minyak, ya. Nah, ini otomatis sesuatu yang sangat mampu sebenarnya kita, ya, untuk mendapatkan sumber-sumber minyak baru, ya, dengan penggalian sumur-sumur baru. Menteri SDM tadi itu mencanangkan saat ini Indonesia produksinya 710.000 ya BPH di barel per hari, dan akan mencanangkan 2030 itu 1000 sumur. Padahal tadi kalau biaya pemilu pilkada dipakai, besok sudah bisa 1000 titik sumur bisa tergali. Ini rencananya tahun 2030, terlalu lama mestinya. Kalau kita bisa mengoptimalkan biaya yang ada. Dalam Islam pemilihan bupati, gubernur tidak ada. Biaya yang sangat tinggi itu bisa dialokasikan untuk kebutuhan-kebutuhan umat yang lain. Belum lagi tahun 2020 untuk fungsi legislasi pembuatan undang-undang, DPR itu butuh dana 184 miliar tahun 2020. Dalam Islam, sistem ini dalam tugas ini untuk membuat undang-undang cukup khalifah berijtihad atau bisa mengambil ijtihadnya
mujtahid tanpa biaya sama sekali. Sementara dalam sistem demokrasi ini butuh 184,5 miliar. Nilai yang tidak sedikit, yang itu kalau dimanfaatkan dengan yang lain, otomatis umat rakyat akan memperoleh banyak kesejahteraan. Inilah kalau kita mau menerapkan sistem Islam secara kafah. Jadi semua lini kehidupan, baik itu energi, sumber daya air, sumber daya flora, fauna, dan lainnya, ini termasuk ekonomi, pendidikan, dan politik. Ketika Islam diterapkan menggunakan semua hukum yang Allah turunkan, maka rahmatan lil alamin akan dirasakan oleh semua, baik kaum muslimin maupun kaum non muslim atau kafir dhimmi. Termasuk kerusakan alam pun akan terjaga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Kiai Ibnu Anwar MSI. Sebagaimana beliau sampaikan, bagaimana beliau menjelaskan bagaimana kapitalisme itu ketika mengatur BBM, itu luar biasa menyusahkan rakyat karena dimonopoli oleh swasta. Contoh yang real sekali adalah kemarin ketika harga minyak goreng itu luar biasa ya. Bahkan menteri sampai mengatakan menyerah, ini negara menyerah ini. Nah itu luar biasa ya. Maka umat harus kembali kepada Islam. Mari mengambil Islam sebagai solusi agar semua kehidupan umat menjadi baik, menjadi indah, menjadi nyaman, menjadi tenang. Baik. Selanjutnya kami persilahkan kepada Kiai Haji Muhajir Adib MZ. Beliau pengasuh Pondok Tahfidz Ulin Nuha. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir di majelis ini, Ijtima' Ramadan rahimakumullah. Bil ikhtisar, seandainya Islam itu bukan agama yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, seandainya Islam itu bukan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan hancur lebur, berkeping-keping bahkan. Mereka hendak memadamkan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengingatkan kepada kita. Surat At-Taubah ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah, memadamkan Islam dengan mulut-mulut mereka, dengan propaganda mereka, dengan undang-undang mereka dan lain sebagainya. Bi afwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Tapi Allah tidak menghendaki itu, justru Allah akan menyempurnakan cahayanya, Allah akan menyempurnakan Islam walaupun mereka orang-orang kafir tidak menyukainya. Ini bisa kita saksikan bagaimana mereka semakin keras menyerang Islam, tapi justru Allah menghendaki banyak sekali yang masuk Islam saat ini. Takbir. Para hadirin, para ulama rahimakumullah, kita masih ingat dulu kita masih duduk di bangku madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, mungkin SMP, SMA.
saat itu porsi pendidikan agama 80% bahkan lebih dari itu. Luar biasa. Di situ ada Al-Quran, ada hadis, ada akidah, akhlak, ada bahasa Arab, sejarah Islam dan lain sebagainya. Ya. Ini semuanya sedikit demi sedikit mereka hilangkan sampai saat ini, hari ini tinggal 2 kali 30 menit alias 1 jam seminggu para jamaah. Pendidikan agama seminggu hanya 1 jam. Itu pun hendak mereka hilangkan. Masya Allah. Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengingatkan kepada kita tadi itu agar kita waspada kepada mereka. Bagaimana kita juga ingat ketika hari libur waktu itu semuanya sekolah-sekolah itu liburnya hari Jumat. Mereka ganti dengan hari Ahad. Nama hari Ahad mereka ganti dengan hari Minggu. Coba. Kata jihad mereka bugat. Mereka bugat. Kemudian suara adzan mereka persoalkan, Al-Quran mereka katakan tidak relevan dengan zaman dan lain sebagainya, harus direvisi. Na'udzubillah min dzalik. Ini propaganda-propaganda mereka yang luar biasa menyerang Islam dan umat Islam. Ya. Karena itu para jamaah rahimakumullah, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu telah menyampaikan, beliau telah memberikan gambaran kepada kita dengan sabda beliau, au kama qala la tattabi'anna sunnana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in law dakhalu hujurat dabbi la dakhaltumuhu. Kalian semua wahai umat Islam saat itu ya, akan mengikuti perilaku orang-orang sebelum kalian, budaya orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Lau dakhulu hujrat dabbi, walaupun mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan mengikutinya. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal yang kau maksud itu hal Yahudi wan Nasara ya Rasulullah? Apa yang engkau maksud adalah Yahudi dan Nasrani ya Rasul? Qala faman. Rasulullah menjawab, siapa lagi? Itulah sedikit demi sedikit para jamaah rahimakumullah, RUU Sisdiknas mestinya memperbaiki dan menyempurnakan madrasah-madrasah yang ada, yang selama ini kurang perhatian. Mestinya mendorong agar madrasah-madrasah itu lebih baik, menyempurnakan sistem pendidikannya, seperti itu mestinya. Tidak malah menghilangkan madrasah. Dan justru mestinya pemerintah itu berterima kasih kepada madrasah, karena madrasah ini telah memberikan andil kepada anak didik, ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti itu. Ini mestinya harus berterima kasih. Namun apa yang terjadi para jamaah? RUU Sisdiknas nyata-nyata menghilangkan madrasah, di situ menghilangkan, akan menghapus ini semuanya. Ini berarti pemerintah saat ini, rejim saat ini sengaja telah mendiskreditkan, mensekularisasikan ya, sistem pendidikan, atau namanya dalam bidang pendidikan mereka mendiskriminasikan, sehingga jelas ini adalah agenda mereka dalam rangka Islamofobia. Ini sangat berbahaya para hadirin, sangat berbahaya. Mereka menyerang Islam, membenci Islam, menebarkan kebencian kepada Islam, dan menjauhkan umat Islam ini dari ajarannya, dari Islam itu sendiri. Bagaimana agar umat Islam itu takut dengan agamanya sendiri? Ini yang terjadi. Luar biasa, ini bahaya sekali. Mereka terus-menerus menyerang Islam dan umat Islam. Karena itu, ini kalau terus terjadi seperti itu, Islamofobia itu,
Maka kita sebagai umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wajib untuk menolak dan memerangi. Takbir. Wajib itu. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita surat Ali Imran ayat 118. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Wahai orang-orang yang beriman, Mbak, yang dipanggil, yang beriman. La tattakhidhu bitanatan, janganlah kalian mengambil teman akrab. Janganlah kalian mengambil teman kepercayaan. Kita diingatkan, tidak boleh percaya. Janganlah kalian mengambil teman kepercayaan kecuali dari kalangan kalian sendiri, yaitu dari saudara kita sesama muslim. La ya'lunakum khabala, mereka tidak henti-hentinya bagaimana menjadikan kalian itu maldorot, sengsara. Itu mereka terus menerus siang malam melakukan hal seperti itu. Waddu ma'anitum, mereka senang jika kalian itu susah, senang gembira kalau kalian semua itu susah. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Sungguh telah nampak jelas kebencian yang muncul dari mulut-mulut mereka itu. Kebencian mereka sampaikan, bagaimana kita saksikan luar biasa serangan kepada Islam dan umat Islam, anti-Islam, simbol-simbol Islam dan lain sebagainya, itu nampak jelas. Tapi diingatkan oleh Allah, wa ma tukhfi suduruhum akbar, dan apa yang disembunyikan kebenciannya dalam dada-dada mereka itu lebih besar daripada yang telah mereka sampaikan itu. Para hadirin, para alim, para ulama rahimakumullah, ini dikarenakan umat Islam belum mau atau tidak mau menerapkan Islam secara kafah di bawah naungan daulah khilafah. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dalam rangka li'ilali kalimatillah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memenangkan umat Islam di seluruh dunia ini. Allahu akbar, takbir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Kiai Muhajir Adib. Beliau telah mengingatkan kepada kita, membangunkan umat akan bahaya sistem pendidikan sekularisme, untuk bangkit berjuang. Seperti puasa kita pada bulan ini ya, kita dibangunkan sahur gitu ya. Nah, maka umat dibangunkan untuk kemudian mari berjuang agar Islam diterapkan dalam kehidupan kita bersama-sama. Sepakat nggih ya nggih? Alhamdulillah. Baik, selanjutnya kalam minal ulama yang ketiga akan disampaikan oleh Kiai Ahyani Ibnu Umar MPD. Beliau pengasuh Pondok Pesantren Baitul Mubarak Sidoarjo. Kepada beliau fal yatafadhal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musallian ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah, para ulama, para asatid, saudara-saudara, para hadirin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita berbicara mengenai moderasi Islam ya, moderasi agama Islam, maka kita tidak bisa lepas dari pertarungan antara al-haq melawan yang batil. Dan itu selalu terus menerus sejak dari mulai munculnya agama Islam sampai nanti hari kiamat. Keduanya akan bertarung. Dan pertarungan itu memang diizinkan oleh Allah, memang dapat persetujuan dari Allah. Untuk apa? Dalam Al-Quran disebutkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala,
Semua tadi itu merupakan ujian dari Allah. Mana di antara kita ini, umat Rasulullah ini, yang lulus, ya, yang berhasil memenuhi ketentuan Allah, dan mana yang tidak. Yang lulus tempatnya di surga, yang tidak lulus neraka. Itu adalah pilihan ketentuan dari Allah. Ya. Para ulama hadirin yang dimuliakan oleh Allah, moderasi itu ya, moderasi bagian dari ya Islamofobia, ya, ketakutan pada Islam. Yang sebenarnya ujung-ujungnya di awal itu bukan ketakutan, gitu. Ketakutan itu adalah generasi berikutnya, ya. Yang awalnya mereka tahu, ya. Mereka tahu, kaum Yahudi Nasoro itu adalah tahu bahwa Islam itu betul dan agama mereka salah. Tapi didoktrin kepada generasi berikutnya, akhirnya menjadi generasi berikutnya memang tidak tahu. Akhirnya dibuat menjadi takut, jadilah sampai sekarang Islamofobia. Ya. Dengan adanya dakwah dan seterusnya itu, gitu kan, akhirnya banyak mereka menjadi tahu, ternyata Islam seperti itu ya, tidak seperti yang disebutkan. Ternyata Islam itu bagus ya. Ternyata loh kok seperti itu, tidak seperti yang disebutkan oleh guru-guru kita ya, yang di sana. Makanya banyak pendeta yang masuk Islam. Ya. Kenapa? Mereka mau berpikir. Kuncinya mereka mau berpikir. Para ulama, para hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya moderasi itu bukan dari Islam. Dan moderasi itu tidak ada di dalam Islam. Ya. Moderasi itu diciptakan setelah daulah khilafah runtuh. Jadi umurnya baru ini sekitar 1924. Ya, sekitar itulah jadi gitu. Mulai digencarkan. Berangkatnya dari ide apa? Ya, faktanya memang ada dua kekuatan. Kekuatan barat mengarah ke arah selatan, ya, yaitu kekuatan kapitalis, sekuler, demokrasi terkenal itu ya. Kemudian kekuatan utara mengarah ke timur itu kan, yang didukung oleh ideologi yang memegang ideologi sosialis, komunis, ya, ateis. Kemudian dalam Islam itu ada ayat wasaton, ada kata wasaton, litakunu dan seterusnya gitu. Nah, kemudian diputar-putar, diartikan macam-macam, ya wasaton itu tengah. Kemudian oleh mereka dijadikan kesempatan, diartikan, kalau gitu Islam itu pertengahan ya. Berarti harapannya ya, bisa menerima ide barat dengan ideologi baratnya tadi dan juga bisa menerima ide timur. Nah, muncullah nanti ada istilah mulai tahun 80-an gitu ya. Orang yang konsisten berkomitmen berdasarkan Al-Qur'an As-Sunnah dengan nama Islam kafah gitu. Mereka disebut ekstrim kanan. Naik pada tahun 90-an ya. Mereka menyebut kaum fundamentalis. Jenis jualan yang kedua. Tidak berhasil. Tahun 2000-an ada program peledakan ya, gedung kembar itu kan. Mereka sebut teroris. Gitu kan. Tidak laku lagi, tidak laku. Itu semua jualan-jualan mereka tidak laku. Nah, kemudian mereka teruskan sejak tahun 2014 kemarin muncul khusus untuk Indonesia adalah kaum anti Pancasila. Nah, gitu. Kaum anti Pancasila ya. Memang sengaja dibentur-benturkan. Nah, dari jualan-jualan tadi itu ya, maka akibatnya nanti dihubung-hubungkan satu dengan yang lain, jualan kondak payu dan sebagainya, maka nanti akibatnya umat Islam itu dibagi macam-macam. Ada Islam moderat, ada Islam radikal, ada Islam liberal, ada Islam wasotia tadi, dan yang paling ngetren Islam Nusantara dan lain-lain. Itu tujuannya untuk memecah belah. Karena itu merupakan bagian dari Rand Corporation ya, untuk yang digunakan di thorikoh perang mereka adalah memecah belah ya.
Karena kekuatan umat Islam itu adalah ya di persatuan ya, mereka tahu itu gitu. Para ulama, para hadirin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, Islam itu tidak mengenal macam-macam tadi itu. Islam itu adalah satu. Islam tidak mengenal pengkotak-kotakan tadi. Islam itu satu, yaitu agama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatur hubungan manusia itu dengan Allah sebagai al-Khaliqnya, ya, mengatur hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, ya, dan juga mengatur tentang dengan lingkungannya manusia lain maupun dengan benda-benda yang ada di sekitarnya. Jadi merupakan satu kesatuan. Jadi itu adalah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu juga penekanan karena tadi itu Islam yang diturunkan oleh Allah tadi itu merupakan satu kesatuan dan juga adalah sempurna. Dan itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islamadinan. Nah, gitu kan. Sejak hari ini telah aku sempurnakan agamamu dan telah aku cukupkan untuk kamu, nikmati waraditu lakum, dan aku ridho untuk kamu semua. Islam itu adalah sebagai Kemudian Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengatakan mafhumnya yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Allah mengabarkan kepada nabinya bahwa orang beriman telah sempurna iman mereka. Islam tidak membutuhkan perubahan sama sekali, baik penambahan maupun pengurangan. Allah telah ridho dengan agama itu dan tidak akan memurkai selama-lamanya. Ayat tadi menunjukkan bahwa Islam itu adalah sempurna, tidak bisa penambahan maupun pengurangan. Dan ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah sebagai mubayyin, sebagai penjelas dari ayat tadi. Rasulullah bersabda, Bada'al Islam ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Islam itu muncul dalam keadaan awalnya asing dan nanti akan menjadi kembali asing. Berbahagialah, beruntunglah orang yang ghuraba, orang yang asing tadi itu. Itu menunjukkan bahwa Islam itu adalah sejak dari awal sampai akhir dipesan oleh Rasulullah tidak bisa berubah. Ya seperti itu, tidak boleh digeser maknanya, tidak boleh mengalami moderasi, tidak boleh dimoderasi karena sudah dipesan. Fatuba lil ghuraba. Kemudian para sahabat bertanya, manil ghuraba ya Rasulullah? Ada jawaban banyak dalam riwayat. Salah satunya itu adalah riwayat yang ditulis oleh Imam Tirmidzi, fatuba lil ghuraba alladzina yuslihuna ma afsadan nasu mim ba'di min sunnati. Al-ghuraba tadi itu adalah alladzina, orang-orang, yuslihuna, orang yang berusaha memperbaiki, berbuat baik, ma afsadan nasu, apa-apa yang para manusia mim ba'di, setelah aku itu rusak. Jadi orang-orang yang berusaha memperbaiki sesuatu yang sudah dirusak setelahku, min sunnati, dari sunnahku, dari sunnahku yang sudah dirusak oleh mereka, orang-orang fasad tadi itu, orang-orang yang berbuat terbaik. Dan yang tampak sekarang adalah yang terbesar, kerusakan yang terbesar adalah
Karena tidak adanya lagi daulah Islam. Karena Imam Al-Ghazali mengatakan tidak adanya daulah Islam ini merupakan dosa besar. Dosa besar. Karena keberadaannya, tetap bertahannya daulah Islam itu merupakan tajul furud, mahkota kewajiban. Berarti dengan tidak adanya pun juga dosanya yang besar. Dan betul Allah membuktikan kepada kita dengan lewat fakta sehari-hari, ternyata kerusakan begitu besar dengan tidak adanya daulah ini. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu, karena Islam tidak menghendaki modernisasi, maka umat Islam harus berhati-hati dengan istilah yang tidak keluar dari pemahaman Islam, perpecahan seperti tadi. Jangan sampai mengadopsi kata-kata yang sekiranya tidak tahu tentang definisinya, tidak tahu latar belakang timbulnya kalimat tadi, dan apalagi condong pada mempopulerkan makna tadi yang diarahkan untuk merusak Islam. Oleh karena itu, umat Islam wajib untuk menolak, membendung ide modernisasi Islam dan membuangnya jauh-jauh. Itu aja yang perlu kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Kiai Ahyani Ibnu Umar MPD. Beliau telah menyampaikan bagaimana bahaya moderasi. Jadi Islam itu banyak kembangannya sekarang. Ada Islam moderat, ada Islam Nusantara, dan Islam-Islam yang lain ya. Namun beliau juga menjelaskan bahwa seharusnya kita mengikuti Islam yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, dan berdasarkan sunnah Rasulullah dan Khulafa'ur Rasyidin Al-Mahdiyin ya. Baiklah hadirin yang berbahagia, kalim minal ulama selanjutnya akan disampaikan Kiai Haji Abdul Hamid. Beliau pengasuh Pondok Tahfiz Mutiara Umat Sidoarjo. Kepada beliau fal yatafaddal masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayat. Alhamdulillah, para alim ulama, para hadirin, para masyayikh, para ustadz, para tokoh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita bisa berjumpa dalam Ijtima' Ramadan yang insyaallah membahas persoalan-persoalan yang penting terkait dengan persoalan umat. Yang sudah dibahas oleh para kiai tadi itu memberikan gambaran kepada kita sekalian secara global. Karena kalau secara rinci saya yakin beliau-beliau masih memerlukan waktu yang banyak sekali untuk menjelaskan berbagai macam kerusakan yang ada. Nah, pada momen kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan upaya sungguh-sungguh dari orang yang selama ini sangat anti terhadap agama. Upaya serius yang mereka lakukan dalam rangka untuk mewujudkan tahun 48 dan tahun 45 yang sudah terjadi begitu luar biasa mengerikannya. Dan mereka saat ini kelihatan sekali, sekalipun tidak menggunakan label, tidak menggunakan background sebagaimana 48, 65, tapi nampak sekali berbagai macam persoalan, berbagai macam tuduhan disampaikan atau ditujukan kepada para ulama. Kalau kita kritis, kenapa sih para alim ulama yang kemudian dikriminalisasi? Kenapa sih para alim ulama yang kemudian dijadikan sebagai sasaran? Kenapa para alim ulama yang dijadikan sebagai sasaran utama bagi mereka untuk melakukan penyerangan terhadap kaum muslimin? Ternyata kalau kita perhatikan dalam sejarah bahwa yang gerakkan umat, yang memotivasi umat,
yang mengangkat umat, yang menjelaskan kepada umat tentang bahaya orang-orang yang berpaham PKI, orang-orang yang berpaham komunis, ateis, adalah para alim ulama. Kenapa? Karena mereka tahu persis bahwa konsep-konsep mereka itu, yang ateis, yang tidak mempunyai agama, adalah sangat bertentangan dengan konsep tauhid, bertentangan dengan konsep yang dibawa oleh para nabi dan rasul Allah, bertentangan dengan konsep yang dibawa oleh para alim ulama, para orang-orang intelektual yang mereka itu yakin menemukan bahwa tidak ada di dunia ini yang tidak mengakui Sang Pencipta. Dan mereka tidak mau. Kenapa? Nggak kelihatan. Nah, itulah yang kemudian terus mereka tanamkan. Selain memang ada program-program yang tidak hanya sekedar itu, tapi ada program politis yang mereka ingin perjuangkan, bagaimana partai yang mereka emban itu bisa berkuasa dan bisa menghilangkan orang-orang yang beragama. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah yang harus kita waspadai. Sejak dulu sebetulnya, beberapa tahun yang lalu, saya dikasih tahu oleh ulama dari Surabaya, yang tidak saya sebutkan namanya, dan beberapa waktu yang lalu saya ketemu di DPR. Beliau sangat peka sekali. Sejak beberapa tahun yang lalu, ketika orang tidak membahas masalah kebangkitan PKI, beliau menyampaikan di dalam forum MU itu, waktu saya dari sana, menyampaikan PKI bangkit mas, harus sampaikan kepada ormas-ormas Islam bahwa jangan sampai ini kemudian kita terlambat gitu. Dan orangnya sekarang masih hidup insya Allah. Beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah beberapa bulan ketika kita menyampaikan aspirasi IKN di DPRD Jawa Timur, beliau di sebelah saya. Luar biasa ternyata. Kenapa? Karena fenomenanya jelas. Bahkan mereka menyebutkan kami mempunyai 20 juta kader, yang itu disampaikan secara terang-terangan, enggak sembunyi-sembunyi. Ya, inilah yang kemudian kita waspadai. Andaikan mereka sudah punya 20 juta kader dan mereka menyebar ingin membangkitkan kembali, siapa sasarannya? Tidak ada yang lain kecuali kaum muslimin. Tidak ada lain adalah orang-orang yang membawa dinul haq, sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Ahani tadi, membawa ajaran Islam, yang membawa Al-Quran, yang menerapkan Islam secara benar, secara kafah, itu yang menjadi sasaran. Kenapa? Ini dianggap sebagai lawan yang paling utama. Kenapa? Karena konsep-konsep yang mereka emban akan dibabat habis dengan orang-orang yang membawa akidah tauhid tadi itu. Hadirin para alim, para ulama yang dimuliakan oleh Allah, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Karena itulah kemudian kita harus waspada. Kita harus waspada, jangan sampai kemudian peristiwa pahit, peristiwa yang sangat mengerikan, peristiwa yang sangat tidak manusiawi. Masa manusia kemudian dimasukkan ke dalam sumur, dimasukkan ke dalam lubang, diuruk, hidup-hidup, kemudian dibantai begitu saja. Para kiai, para santri kemudian dilakukan luar biasa perlakuannya, sangat biadab sekali. Makanya kemudian kalau kemudian ditetapkan TAP MPRS tahun 66, kalau nggak salah itu, kalau ada salah kemudian disampaikan, TAP MPRS mengatakan untuk melarang organisasi ini. Kenapa? Karena perbuatan yang mereka lakukan adalah sangat biadab sekali. Perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan adalah sangat tidak manusiawi sekali. Tidak memberikan penjelasan, pencerahan kepada umat, tidak memberikan pencerdasan terhadap umat. Kalau memang konsep-konsep mereka benar, kalau mereka punya landasan argumentasi yang benar, silakan disampaikan kepada umat, sehingga umat bisa menilai konsep yang mereka ajarkan adalah benar, ajaran yang mereka sampaikan adalah benar, sehingga umat bisa welcome. Tapi tidak begitulah yang mereka lakukan. Justru orang-orang yang mereka tidak mau atau berseberangan dengan konsep-konsep ateisme, konsep-konsep anti agama yang mereka ajarkan, sedapat mungkin jika mendapatkan kesempatan untuk dihilangkan alias dibinasakan. Dan sudah terjadi 1948. Bagaimana kemudian peristiwanya yang sangat luar biasa di Madiun dan sekitarnya, dan di tempat-tempat yang lain. Kalau kemudian yang 65 sudah sangat luar biasa, nasional. Para jenderal, kita tahu mereka dimasukkan ke dalam suatu lubang. Setelah mereka dibunuh, kemudian mereka dimasukkan ke dalam lubang dengan cara-cara yang sangat luar biasa. Belum lagi banyak pelakuan-pelakuan di berbagai daerah melalui organisasi-organisasi underboy-nya, Gerwani di zaman dulu, yang mereka melakukan upaya-upaya yang sama. Sasarannya ulama, sasarannya pondok, sasarannya apa? Guru ngaji juga. Kenapa? Karena mereka lah sebagai benteng-benteng utama untuk membentengi dari paham-paham ateis itu.
Kalau mereka kemudian sudah bisa mereka hilangkan, kalau mereka sudah hilangkan atau mereka sudah bisa tiadakan, maka rakyat tinggal dipaksa untuk menerima konsep-konsep ateis. Sebagaimana kalau kita perhatikan Uni Soviet dulu, ya, sebelum hancurnya dan sebelum kaum muslimin dikalahkan, ya mereka memaksakan agar mereka menerima konsep ateis, ya, hingga melakukan berbagai macam perbuatan biadab, perbuatan genosid, agar supaya apa? Mereka mau menerima konsep itu, dan mereka harus, ya, harus menerima konsep komunis yang mereka ajarkan. Para alim, para ulama ini dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang punya akidah yang kuat, orang-orang yang punya akidah yang mantap, orang-orang yang punya pemahaman Islam yang benar, pasti tidak akan mau. Bahkan mereka rela hilang nyawanya daripada harus mengingkari adanya keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah para hadirin, para alim ulama yang dimuliakan oleh Allah, kaum muslimin yang berbahagia, mari kita waspadai yang demikian ini. Dimanapun, dalam bentuk apapun, organisasi apapun, suara apapun, yang itu yang mengarah kepada upaya-upaya menghilangkan cahaya Allah, upaya-upaya menghilangkan agama, ini ditengarai adalah organisasi-organisasi yang mempunyai paham ateis. Karena itulah para alim ulama yang merupakan garda terdepan dalam benteng umat ini harus teguh, harus memberikan pencerahan kepada umat, dan juga sesegera mungkin. Untuk apa? Untuk mengantisipasi agar paham-paham ateis komunis ini tidak berkembang di negeri kita ini. Karena negeri kita ini juga digerakkan, dimotori, sehingga bisa terlepas dari penjajahan itu oleh para alim ulama. Hadirin kaum muslimin, para alim ulama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita perhatikan ada indikasi, ada tanda-tanda mereka seakan-akan ketika kemudian sejarah mereka sudah alami dan juga dominan dari berbagai macam kekuasaan sudah mereka pegang, dan mereka berupaya untuk menghilangkan persepsi kebiadaban itu dengan apa? Dengan memberikan suatu pernyataan-pernyataan atau kelonggaran bagi anak turun PKI untuk menjadi anggota TNI. Kita tahu bahwa TNI itu awalnya adalah dari kader-kader ulama, kader-kader pejuang pemuda saat itu yang dimotivasi oleh para ulama sehingga mereka berjuang membela rakyat, membela umat, bahkan membela negara ini, ya, sehingga kemudian terbentuklah yang namanya mulai dari TKR, ya, dulu Tentara Keamanan Rakyat, sampai terakhir ini adalah TNI. Karena itulah kalau kemudian dari para pejuang umat yang berhasil membebaskan wilayah ini, yang berhasil membebaskan negara ini, yang berhasil menyelamatkan umat, kemudian tentara-tentara yang sudah disterilkan puluhan tahun yang lalu oleh pimpinan-pimpinan kita dari PKI, nah sekarang mau diinput lagi. Hati-hati, dikhawatirkan ini menjadi sarana bagi mereka untuk apa? Untuk melegalkan pemahamannya dan juga menggulkan, dalam bahasa kita, menggulkan kekuasaannya agar supaya apa? Lebih dominan dalam menguasai umat. Kaum muslimin rahimakumullah, para alim ulama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itulah saya mengajak kepada penjaringan semua, para alim, para ulama, para tokoh, dan juga kaum muslimin dan muslimat semuanya, agar supaya menolak keberadaan dari anak turun PKI ini untuk mengisi ruang-ruang TNI. Kenapa? Kita berharap TNI diisi adalah orang-orang bersih yang ingin berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, memuliakan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dalam Islam, kemuliaan diantaranya adalah pekerjaan menjadi tentara Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang pertama, dapat upah rutin. Yang kedua, nanti kalau berperang mereka dapat ghanimah. Yang ketiga, kalau mati syahid. Kenapa? Karena membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikotori dengan orang-orang yang mengotori agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan para alim ulama, ya, sadar, siapapun yang bisa mendengar apa yang kami sampaikan, dan kaum muslim dan muslimat segera untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana seruan dari Allah Subhanahu wa taala dari dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 133.
Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian, ya, cepat-cepatlah kalian menuju ampunan dari Allah SWT dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan para pembela agama Allah, mudah-mudahan para benteng-benteng utama, benteng-benteng umat dari berbagai macam pemahaman ateis dan PKI akan mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT. Dan mudah-mudahan siapapun yang memperjuangkan agama Allah SWT diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah dan disiapkan surga oleh Allah SWT dan juga dapat ridha dari Allah SWT. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Kiai Haji Abdul Hamid. Beliau telah mengingatkan juga kepada kita untuk mewaspadai komunisme karena ideologi tidak pernah mati. Dia akan terus tumbuh dan kemungkinan juga akan bisa bangkit kembali. Maka umat harus memberikan kewaspadaan dan mari kita sebarkan ideologi yang benar, ya, bukan ideologi yang fasad, ideologi yang salah, yakni komunisme, tetapi mari umat belajar tentang ideologi yang benar, yakni ideologi Islam yang insya Allah akan segera tegak kembali dengan pertolongan dari teman-teman kita, dari bapak-bapak kita, dari Tentara Nasional Indonesia, insya Allah. Baik. Selanjutnya, kalaminal ulama yang kelima yang disampaikan Kiai Haji Abdul Aziz MPD. Beliau pengasuh Majelis Taklim Darul Ilmi As-Saqafi. Kepada beliau falyatafadhal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para alim ulama, para asatid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu demi satu permasalahan diungkap oleh para ulama kita tadi tentang masalah kenaikan harga BBM, tingginya harga minyak goreng, kemudian masalah bangkitnya PKI, kemudian moderasi beragama, hilangnya frasa madrasah dalam rancangan undang-undang pendidikan kita, yang mana kita tahu bahwa madrasah telah melahirkan banyak orang-orang soleh dan orang-orang alim, dan saat ini rahim itu dibunuh. Dengan dihilangkannya rahim madrasah itu, maka mereka berharap akan hilang generasi-generasi soleh ke depan. Dan seterusnya. Kalau kita amati para jamaah, para alim ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah demi masalah, kasus demi kasus, ya. Ini muncul ada satu akar permasalahan. Kalau kita membahas masalah cabang kita selesaikan, nanti akan muncul masalah baru. Masalah ini kita selesaikan, muncul masalah baru. Ini kita selesaikan, muncul masalah baru. Karena akarnya tidak ditumpas. Apa akar masalah itu? Akar masalah itu adalah karena negeri ini telah berpaling dari Islam dan menggunakan ideologi yang lain. Intinya di situ. Sehingga mereka bisa berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan Islam. Ya, dan ini telah dinyatakan di dalam Al-Qur'an, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Dan barang siapa yang berpaling dari ad-dzikri itu adalah Al-Qur'an, ulama lain mengatakan Islam.
Barang siapa yang berpaling dari Quran, berpaling dari Islam, berpaling dari ideologi Islam, dan otomatis secara bersamaan mengambil ideologi yang lain, baik kapitalisme, sosialisme, komunisme, sekuler, liberal, demokrasi, dan sebagainya, maka itulah pangkal masalah yang muncul di tengah manusia. Fa inna lahu ma'isyatan dongka, akan muncul permasalahan-permasalahan dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi umat ketika mereka berpaling dan mengadopsi yang lain. Itu akar permasalahannya. Sehingga ketika kita ingin keluar dari permasalahan dan carut marut yang kita hadapi ini, jangan hanya diselesaikan masalah cabang-cabangnya, tapi akarnya harus kita selesaikan, yakni ideologi kapitalisme dan sosialisme yang diadopsi oleh negeri-negeri kaum muslimin. Itu akarnya. Dan demokrasi yang kalau kita lihat akar historisnya adalah bersumber dari Yunani, Demos dan Kratos dari Yunani, dan Athena, kota Athena, yang kemudian dikembangkan oleh filosof Inggris John Locke dan filosof Prancis Montesquieu, yang saat ini dikembangkan di negeri-negeri Islam. Dan itulah penyebab awal akar permasalahan yang muncul di negeri ini dengan mengadopsi sekuler, kapitalisme, demokrasi, yang kemudian Islam ditinggalkan. Padahal itu semua adalah bukan warisan Islam, tapi warisan Plato, warisan Aristoteles, warisan John Locke, warisan Montesquieu. Sedangkan warisan Rasulullah SAW, yang merupakan solusi atas seluruh permasalahan umat adalah kembali kepada Islam secara kafah. Udkhulu fis-silmi kafah, masuk Islam secara kafah, jami'an likulli ahkami, kata para ulama, totalitas dalam Islam. Karena Islam itu adalah sebagai solusi atas permasalahan umat, dan Islam itu akan bisa diterapkan dengan total, ya, tatkala ada sebuah sistem yang menaungi, dan sistem itu telah keluar dari lisan Rasulullah SAW. Beliau sampaikan dalam hadis beliau, riwayat Bukhari dan Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Bazzar, Ahmad, yang kita sudah menelitinya, yang secara syar'i keluar dari lisan Nabi. Summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah summa sakata, akan muncul kembali khilafah rasyidah ala minhajin nubuwah, yang khilafah itu sebagai sistem warisan Rasulullah SAW, sebagai sistem yang akan menerapkan Islam secara kafah dan totalitas. Insya Allah permasalahan yang dihadapi umat akan selesai dengan tuntas. Kita selesaikan secara akar permasalahannya, tidak cabang-cabangnya. Jadi demikian para jamaah. Jadi tinggalkan kapitalisme, tinggalkan komunisme, tinggalkan sekulerisme, tinggalkan demokrasi, warisan Plato, warisan Aristoteles dan sebagainya, dan kembali kepada Islam kafah dan khilafah ala minhajin nubuwah, warisan Rasulullah SAW. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Kiai Haji Abdul Aziz. Satu kesimpulan yang telah beliau sampaikan bahwa dengan Islam semua problematika umat akan tuntas. Maka tuntas sudah juga tugas saya sebagai Rois Multaqo. Apabila ada kekurangan baik perkataan dan sikap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Master Seremoni. Kami haturkan jazakumullah khairan katsiran kepada para masyayikh, para ulama yang telah memaparkan nasihatnya yang luar biasa. Semoga bisa
kita ambil manfaatnya, dan para pemirsa channel Tafkir dimanapun Anda berada. Selanjutnya adalah pembacaan pernyataan ulama yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Hazin Mubarak. Bagi para ulama, mohon menyertai beliau dengan berdiri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Ijtima Ramadan Ulama Aswaja Sidoarjo dengan tema tolak kenaikan harga kebutuhan pokok, Islamofobia, penghapusan madrasah, dan tolak anak PKI menjadi TNI. Sistem kapitalis dengan mekanisme politik demokrasinya telah menghasilkan rejim yang zalim. Betapa tidak beban hidup rakyat terus-menerus diperberat. Sepertinya mereka akan merasa senang bila rakyat menderita. Mereka akan merasa puas bila rakyat sengsara. Semua tentu tahu bahwa harga kebutuhan pokok masyarakat dibikin melambung tinggi. Minyak goreng misalnya, salah satu dari kebutuhan pokok, dipaksa naik harganya. Caranya dibuat langka, dilenyapkan terlebih dahulu dari peredaran. Setelah itu ketika masyarakat sangat butuh, secara serempak minyak goreng dimunculkan dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada harga sebelumnya. Kenaikan mencapai hampir 100%. Dan bisa dipastikan bila harga salah satu kebutuhan pokok naik, dalam hal ini minyak goreng, maka harga kebutuhan pokok yang lain juga ikut mengalami kenaikan. Padahal naiknya harga barang kebutuhan pokok tidak dibarengi dengan kenaikan penghasilan, gaji, atau upah masyarakat. Yang terbaru, pertanggal 1 April 2022, harga BBM dinyatakan naik oleh Menteri BUMN. Dalam perhitungan ZNBZ Indonesia, harga keekonomian untuk Pertamax dipatok dengan harga Rp16.000. Padahal sebelumnya Rp9.000. Ini menyusul Pertamax Turbo yang sudah naik duluan. Sekarang harganya sekitar Rp14.500 sampai Rp15.000. Sementara itu di Sumatera saat ini solar sedang langka. Sungguh kebijakan yang sifatnya ugal-ugalan, yang semakin menambah jumlah kebijakan zalim yang dibuat oleh rejim demokrasi. Kebijakan zalim yang semakin menyengsarakan rakyat. Seperti biasanya, rejim tidak pernah merasa bersalah. Siapa saja yang mengkritisi kebijakan zalimnya justru akan diperkarakan, akan dipidanakan. Para aktivis, ulama, kiai, serta ormas-ormas Islam paling banyak dijadikan sebagai tertuduh atau kambing hitam, dikriminalisasi, dipersekusi, diintimidasi, dimasukkan jeruji besi, bahkan ada yang juga yang dieksekusi mati. Kebencian terhadap Islam dan para pengemban dakwah Islam terus dinarasikan. Islamofobia semakin dimasifkan. Rezim pun terus berusaha mengangkat, merefresh kembali isu terorisme. Rangkaian penangkapan terhadap terduga pelaku teror oleh Densus 88, bahkan pembunuhan terhadap seorang dokter yang jalannya saja pakai tongkat atau krek di Karanganyar, Jateng merupakan bukti makin kuatnya Islamofobia tersebut. Tidak cukup itu saja, pernyataan kontroversial yang dimukakan oleh Menteri Agama tentang azan semakin menguatkan bau busuk Islamofobia. Dan yang mutakhir, ada info juga bahwa RUU Sikdisnas memuat pasal yang diduga isinya akan menghapus madrasah dan tentu di dalamnya termasuk pesantren. Upaya untuk merusak Islam terus-menerus dilakukan. Program modernisasi beragama, di antaranya melalui pernikahan beda agama, dipertontonkan secara nyata dari sisi istana. Sungguh yang mereka lakukan itu sangat keji, zalim dan berbahaya. Mereka berusaha mempreteli tali-tali penguat Islam, mulai dari pemerintahan sampai yang sangat sakral, yakni ibadah. Mereka memang benar pesan dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tunqadannal ural Islam urwatan urwah, fa kullaman duqidat urwah tashabbatat nasu billati taliha.
wa awwaluhunna naqdadil hukmu wa akhiruhunna as-shalah. Tali ikatan Islam akan putus seutas demi seutas. Setiap kali terputus manusia bergantung pada tali berikutnya. Yang paling awal terputus adalah hukum pemerintahannya dan yang terakhir adalah sholat. Hadis riwayat Ahmad. Mereka juga sepertinya belum puas dengan apa yang telah dilakukan. Mereka berusaha menjadikan alat negara yakni TNI sebagai alat kekuasaan. Anak keturunan PKI diberi peluang untuk menjadi anggota TNI. Padahal bapak-bapak mereka dulu yang membantai para jenderal TNI, ulama, kiai, dan santri. Bila anak keturunan mereka menjadi anggota TNI, kesempatan untuk membalaskan dendam kesumat akan terbuka lebar. Sungguh perang terhadap Islam dan umat Islam akan terus menerus mereka kobarkan. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad keluar dari agamamu jika mereka sanggup. Barangkali mereka lupa atau mungkin belum pernah mendengar bahwa Islam adalah rahmat untuk seluruh alam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dengan membawa syariat Islam. Pelaksanaan dan penerapan syariat Islam akan menjamin keselamatan jiwa dan harta, akan menjaga akal dan kehormatan, akan mengantarkan pada kesejahteraan dan kemakmuran serta kebahagiaan, akan meninggikan harga diri, derajat dan kemuliaan, akan menjunjung tinggi ilmu, pendidikan dan peradaban dan sebagainya. Maka melalui ijtima Ramadan, ulama Aswaja Sidoarjo menyatakan: 1. Tolak kebijakan zalim kapitalistik, tolak kenaikan harga kebutuhan pokok yang hanya menyengsarakan rakyat. 2. Tolak Islamofobia yang hanya menebarkan bau busuk penghasutan, kecurigaan, dan kebencian. 3. Tolak upaya penghapusan madrasah pesantren dalam RUU Sikdiknas yang tidak ada arti lain kecuali sebagai penghapusan Islam dan ajarannya. Yang 4. Tolak penerimaan anggota TNI yang berasal dari keturunan PKI. Dalam ijtima ulama ini pula kami serukan: 1. Tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perjuangan penerapan Islam secara kafah yang menjamin terwujudnya rahmat bagi semua. Yang 2. Tegakkan khilafah Islamiyah, pemimpin tata dunia baru, institusi pelaksana penerapan syariat Islam secara kafah. Al-khilafatu hiya ri'asatun 'amatun lil muslimina jami'an fid dunya liiqamati ahkami syar'il islami wa hamlid da'watil islamiyah ilal alam. Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan mengembangkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Yang 3, tinggalkan demokrasi, sistem politik busuk kapitalisme. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung. Dialah sebaik-baik pelindung dan pemberi pertolongan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Demikianlah pembacaan pernyataan ulama. Selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan disampaikan Kiai Haji Abdul Hamid. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua yang sudah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan doa kita saat ini juga bulan Ramadan dan juga kita melaksanakan buka, ya, berbuka di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan mustajabah. Ya, seluruh waktu di bulan Ramadan adalah waktu mustajabah untuk berdoa. Mudah-mudahan ketika doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin betul-betul diangkat derajatnya, dimuliakan di sisinya, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dan di akhirat, dan juga dihancurkan berbagai macam kebatilan dan kemungkaran, kemusyrikan, sehingga tegak keadilan di muka bumi ini untuk mewujudkan Islam rahmatan lil alamin.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa siyamana wa da'watana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa talamidina wa talamidatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir lana umuran khairan fid dunya wal akhirah. Allahumma ansurna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikah wa ahlikil kafarata wal musyrikah wa ahlikil kafarata wal musyrikah wa ahlikil kafirin wal musyrikin wal fasikin wal zalimin wal munafikin. Allahumma inna nas'aluka salamatan da'imatan fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihah wa rizqan halalan tayyiban kafian mubarakan ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka alif bainana wa baina ummatin islamiyatin fi sairil alam majma' kulluhum bil islam bil Quran bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil khilafah fi dhil khilafah islamiyah rasyidah ala min hajji nubuwah yahkumu fi bi jami' akamika yutabbiqu wa yunafidu bi jami' ahkamil islam fil alam bi qaidin khalifatin adilin qadirin yatahakkama bi hukmika wahdah wa liyatanawala bi ridhaka wahdah. Allahumma yassir li iqamatiha. Allahumma sri' bi iqamatiha. Allahumma ansur li iqamatiha ya Allah. Allahumma ansur li iqamatiha ya Allah. Allahumma ansur li iqamatiha ya Allah. Allahumma ja'al mimman aqamaha. Allahumma ja'al mimman aqamaha. Allahumma ja'al mimman aqamaha bi aydina bi aqwalina bi da'watina bi a'malina bi amwalina wa bi anfusina ya Allah ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil islam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Bi akhir qaulina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa la takhtim lana bi su'il khatimah wa tafana ma'al abrar wa tafana ma'al anbiya wa tafana ma'al mursalin wa tafana ma'as siddiqin wa tafana ma'as syuhada wa tafana ma'as salihin wa tafana fi ridaka ya Allah wa adkhilna jannatal firdaus wa adkhilna jannatal adn wa adkhilna jannatal na'im wa adkhilna jannatal uya wa adkhilna jannata fiha yandur wajhaka min a'dami ni'mati minka ya Allah ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'irin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pembacaan doa tadi, berakhirlah acara Ijtima Ramadan Ulama Aswaja Sidoarjo. Marilah kita tutup acara ini dengan baca hamdalah dan doatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.